Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, serta rekan-rekan guru yang kami hormati, dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara sosialisasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada pagi hari ini kita mulai. Adapun susunan acara pada hari ini yakni satu, pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, ketiga sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 9, berikut tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang pertama yakni pembukaan. Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara sosialisasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara kedua yakni sambutan oleh kepala sekolah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita berkumpul dalam rangka acara sosialisasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Endang Pongoliwu. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih setia dan konsisten menjalankan ajaran beliau. Yang saya hormati rekan-rekan staf Dewan Guru baik dari SDN 6 maupun dari SDN 10. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah hadir dalam rangka sosialisasi yang sudah saya sebutkan tadi, dan saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi apa yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Ibu Endang CGP hebat dari SDN 6, dan saya harap materi atau sosialisasi yang akan diberikan oleh Ibu Endang bisa kita simak baik-baik, dan insya Allah apa yang disampaikan ini akan bisa kita terapkan di kelas maupun di dalam keseharian kita. Kemudian saya harap juga untuk Ibu Endang atau CGP dalam rangka sosialisasi ini jangan hanya sampai ke sosialisasi, tapi saya harap akan menyebarkan baik kepada guru-guru maupun kepada siswa yang akan disampaikan ini. Jangan hanya sekedar sosialisasi tapi tidak ada penerapannya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya harap juga Ibu Endang selalu semangat dan selalu bahagia dalam menjalankan pendidikan yang mungkin masih sekitaran 4 bulan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Nabilhu yang kami sebut nama beliau, yakni Ibu Rusdaraja SPD. Acara selanjutnya yakni sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru bergerak angkatan 9, yakni Ibu Endang Pomoreu SPD. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, sebelum kita memulai sosialisasi ini, alangkah baiknya kita bersemangat dulu ya. Kita ice breaking dulu, kita goyang-goyang dulu untuk beberapa menit. Oke? Kita boleh berdiri di sini, Bapak Ibu? Di depan, di situ saja di tempat masing-masing.
ini rangka sosialisasi penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita, khususnya SD Negeri Luhur. Taruhlah salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, semoga limpahan rahmat tercurah kepada kita yang hadir di tempat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Luhur, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman staf dewan guru SD 6 dan SD 10 yang hadir di tempat ini. Baiklah, saya di sini bukan sebagai guru, tapi di sini saya menyebarkan pemahaman apa yang saya sudah dapat waktu kegiatan modul 1.4 di calon guru penggerak. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana membudayakan budaya positif yang baik yang ada di sekolah kita. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, di dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak itu memang sudah ada kodratnya sejak lahir. Cuma kita guru, bagaimana cara kita menuntut kodrat mereka menjadi ke arah yang lebih baik sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan sebagai masyarakat, anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Kita pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak, dan untuk memperbaiki laku atau tingkah laku hidup mereka. Dalam menuntun kodrat anak, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita pendidik sebagai petani. Kita pendidik itu sebagai petani, dan anak-anak adalah benih, dan anak-anak adalah benih. Pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan atau ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pupuk yang teratur, maka meskipun dan perairan yang teratur, walaupun kita bibit jagung yang kurang baik, walaupun dia bibit jagung yang kurang baik, kalau mendapatkan sinar matahari yang baik, pupuk yang teratur, dia akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan kita. Begitu juga Bapak dan Ibu dengan anak-anak. Anak-anak itu walaupun mereka sudah kodrat mereka tidak baik, tapi kalau kita
baik. Semua ini untuk mendapatkan supaya pembelajaran itu bisa berpusat kepada anak. Karena pembelajaran kita itu menurut filosofi THD, kita itu menghambat kepada anak. Kita menghambat kepada anak artinya kita maunya anak belajar itu maunya anak bagaimana? Jangan maunya kita, harus maunya anak. Jadi di sini kita harus menghambat kepada anak. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu proses yang meliputi pengembangan kepribadian manusia yang berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan yang menciptakan budaya menghormati hak-hak dan kewajiban semua. Untuk mencapai ini, pastilah ada disiplin yang dinamakan dengan disiplin positif. Karena tanpa adanya ini, tujuan pendidikan kita tidak akan tercapai kalau tidak ada disiplin positif dari kita. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya kan Bapak dan Ibu? Biasa kalau orang suruh disiplin itu, kalau biasa orang tidak disiplin, dia tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif itu dia akan menumbuhkan kesadaran anak sendiri tanpa ada paksaan atau sogokan dari orang lain. Kalau kita sudah membiasakan disiplin positif kepada anak, mereka akan tumbuh kesadaran sendirinya. Kemudian jika manusia itu Bapak dan Ibu, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya itu cinta dan kasih sayang. Ini adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau bergabung. Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Lanjut, kebutuhan untuk kebebasan. Kita butuh untuk bebas. Semua orang itu butuh untuk bebas. Kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan atau freedom. Contohnya adalah kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi setiap manusia itu punya kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal baru. Kemudian kesenangan. Ini adalah kebutuhan kita yang selanjutnya, itu kesenangan. Kita manusia itu butuh kesenangan. Contohnya, guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Dalam hal ini setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten. Maksudnya di sini penguasaan itu kayak kita menguasai ini. Jadi kita butuh pengakuan yang kompeten, menjadi terampil dan diakui atas pencapaian
kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu memiliki motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau tujuannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Biasanya murid itu pura-pura dia disiplin karena takut dihukum, ya. Karena dia takut dihukum, jadi cuma dia disiplin hanya karena takut dihukum. Kemudian motivasi yang lain mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena hanya ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Ini hanya merupakan motivasi ekstrinsiknya saja. Kemudian yang ini menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi di dalam motivasi itu ada motivasi karena menghindari ketidaknyamanan, karena takut dihukum, kemudian hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian ada murid yang disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, bukan karena dorongan dari luar. Ya Bapak dan Ibu ya. Lanjut, ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita. Jadi sudah bisa kita meraba-raba di mana posisi kontrol kita. Ini baru posisi kontrol pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu, yang bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum itu? Ini adalah contoh kata-kata yang biasa kita. Kalau saya sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, setelah saya masuk di modul ini, saya sudah tahu posisi kontrol saya itu di mana. Karena kita sudah bisa menilai diri kita kalau kita termasuk di posisi kontrol apa. Di sini contohnya, ini hanya contoh kata-kata yang biasa kita keluarkan ketika anak itu membuat kesalahan atau anak membuat kasus. Patuhi aturan saya atau awas. Biasa begitu kan? Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Biasa kalau mengerjakan tugas ada anak yang biasa kita kata-kata begitu. Terus terakhir. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran, yaitu dengan cara dia sendiri. Oke, Bapak dan Ibu? Ya, hanya ada satu cara, pokoknya pakai cara ibu. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang bagaimana pembuat merasa bersalah itu? Maksudnya di sini pembuat merasa bersalah itu kita membuat anak merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini dan masih ada kata-kata lain? Ya Bapak dan Ibu, di posisi ini murid akan memilih penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu akan memiliki penilaian yang buruk. Murid merasa tidak berharga karena selalu disalahkan. Kita saja kalau kita posisikan kita punya diri sebagai murid, kita saja kalau selalu disalahkan, pasti kita akan rendah hati, rendah diri, kayak tertutup
yaitu sebagai teman. Ayolah bantu demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayolah bantu ibu. Ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Masih ingat ibu bantuan? Apa begitu dengan membolong uangmu? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi ini, dari posisi teman ini, dari posisi hukuman dan pembuat merasa bersalah, itu adalah hal posisi yang negatif. Kemudian untuk posisi teman ini bisa kita lakukan, tapi ada hal negatifnya. Hal negatifnya dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Suatu saat anak-anak bekerja kemudian tidak membantu, pasti anak-anak ibu ini tidak membantu. Iya, anak akan ketergantungan dengan kita. Dan apabila bergantian, misalnya saya terwajib kelas 3, mereka selalu tergantung kepada saya karena mereka menganggap saya itu teman. Ketika ada guru lain yang masuk, mereka tidak menginginkan itu. Jadi posisi ini masih posisi negatif, masih kurang tepat kita terapkan di sekolah. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini kita sebagai pengumpul data kalau ada kasus. Di sini peraturannya kita, kalau misalnya siswa ada yang melanggar, kita tanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Kita kayak wawancara dengan anak. Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau itu dia cuma mengandalkan perhitungan. Biasa pemantau cuma mengandalkan laporan dari orang lain, ya. Cuma ambil data saja, tanpa harus dia tahu kejadian yang sebenarnya. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Biasa orang kita guru begitu ya, kalau yang kelakuan, tahu cek ini yang tidak. Pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tapi ini juga ini mungkin netralnya. Tapi yang lebih posisi kontrol kita yang harus kita usahakan, kita terapkan di sekolah itu posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi kontrol ini manajer bukan saja hanya ada sama kepala sekolah. Semua guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini yang memang harus dianjurkan, yang memang harus kita terapkan dalam budaya positif supaya pembelajaran itu berpusat kepada anak. Karena anak kalau tidak nyaman di sekolah, pasti pembelajarannya tidak akan berhasil. Karena itu juga yang saya sudah rasa dalam beberapa bulan. Mungkin alhamdulillah dengan mengikuti ini saya sudah bisa memposisikan, walaupun memang Bapak dan Ibu sesuatu hal itu tidak bisa kita lakukan serta-merta. Semuanya butuh proses. Dan saya berusaha untuk memperbaiki itu walaupun hanya sedikit saja itu Bapak dan Ibu bisa merubah sesuatu hal. Kita mencoba sedikit berarti kita sudah berusaha memajukan pendidikan anak kita. Posisi manajer kita biasa bertanya apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini kalau anak biasa buat kesalahan, kita itu tidak boleh pakai posisi yang 4 tadi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Dan masih ada kata-kata Bapak dan Ibu yang lebih tahu merangkai kata-kata itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah contoh
diambil untuk menangani kasus anak. Kasus anak seberat apapun. Tugas seorang manajer bukan mengukur, bukan mengatur perilaku seseorang. Tugas manajer itu bukan mengatur. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jangan kita yang mengatur dirinya, karena yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita hanya membimbing mereka bagaimana mereka bisa mengatur, mengontrol diri mereka sendiri. Jangan kita yang mengontrol anak, karena kita saja telapak tangan kita disuruh buka, kita tidak mau. Apapun yang terjadi, karena memang ada yang kita simpan di sini, karena kita yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, kita usahakan jangan mengontrol anak, kita hanya membimbing bagaimana mereka bisa mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Seorang manajer juga tidak bisa memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik. Contoh, kalau dia berbuat kesalahan, biasa kan kalau kita sudah marah-marah, pasti dia akan minta kembali ke teman-temannya. Nah, kalau kita sebagai posisi manajer, kita langsung hukum dengan fisik ataupun dengan mental. Tapi kalau konsekuensi, karena tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kamu harus tulis ulang tugas selama 3 kali. Iya, ada guru yang bikin kesepakatan, siswa harus menyetujui kesepakatan itu. Itu saudara guru, mau tidak mau kamu harus lakukan. Jadi konsekuensi itu dia sebenarnya sih netral, bisa, tapi tidak bisa juga kita pakai untuk mendisiplinkan anak. Kita harus pakai restitusi. Jadi di sini kita mencoba menjawab sedikit, memisahkan mana hukuman atau konsekuensi. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi, kita kunci konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya di bawah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi di sini konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Jadi yang pertama itu dia hukuman, bukan konsekuensi. Karena aku 100 kali hati batulis terus sama dengan hukuman itu. 100 kali ya? Iya. Iya, itu tidak. Kalau konsekuensi itu mungkin masih ada posisi positifnya karena dia netral. Masih ada sisi mendidik di situ. Lari mengelilingi lapangan. Kalau hukuman itu tidak ada efeknya, tidak ada unsur mendidik di situ. So kayak menghukum, paksa. Kemudian murid diminta push up 15 kali. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dan nanti kita membuat kepada anak itu untuk bertanggung jawab karena dia telah merusak barang benarnya. Itu di sisi positifnya. Kemudian membersihkan tumpahan air karena dia yang mengotori, jadi dia juga yang harus membersihkan, tapi dengan cara yang penyampaian dengan kata-kata kita yang baik. Jangan kasih bersih-bersih itu mana yang bakal kotor lagi ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini contoh, kan di sekolah itu kan peraturannya Senin sampai hari Kamis pakai sepatu hitam, Jumat bebas. Nah, ada anak yang pakai sepatu bukan sepatu hitam, kemudian diberi hukuman oleh guru, pokoknya pakai ini sepatu sampai pulang. Itu dia hukum. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket cuma 2 kali.
mundurin waktu karena dia terlambat 10 menit, jadi dia suruh lari 2 kali. Pelajaran PMPOK. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu Bapak dan Ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau misalnya 100 kali itu kan sudah lambat tulis. Push up 15 kali itu kan sudah menyakitkan bagi siswa. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contoh, memukul itu membuat anak sakit fisik. Mungkin memukul itu tidak lama, tapi yang mengata-ngatai itu waktunya yang lama, itu lebih parah dari memukul. Mengata-ngatai dengan kata-kata yang ngarain keras sekali, ngarain terus terlambat. Masalah itu saya tidak tahu, itu bisa menjatuhkan mental anak dalam jangka waktu yang lama. Anak akan membenci kedisiplinan. Maksudnya anak akan membenci kedisiplinan itu dia disiplin karena takut dihukum. Jadi bisa lihat kan anak-anak yang saudara membangga karena mungkin terlalu dikerasis. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsep diri yang buruk, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, yang sangat buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena kenapa? Dia takut dia menghukum. Karena takut dihukum, dia salah tidak mau jujur. Biasa justru lebih parah dia bersalahkan temannya. Dan begitu apa ini? Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dia akan marah. Bisa saja dia karena orang hukum. Kalau dapat anak yang bercanda, kalau orang ada motor, kita ada motor, terserah itu ada marah. dia suka sampai apa itu pun motor atau tidak orang punya ban dia suka karena anak dan nanti marah. Apalagi kalau kita marah di depan banyak orang, dia akan marah dan rasa bersalahnya itu terlalu. Kalau dia malu dan merasa tidak dihargai, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maksudnya karena dia melakukan macam dia merusak pekerjaan tugas temannya, itu harus sesuatu harus diambil itu. Jadi dia belajar bertanggung jawab, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sisi negatifnya itu di situ. Anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin. Di sini positifnya dia akan menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus tanggapan. Dia melanggar, kemudian dia tanggapi dengan cara dia membersihkan kembali apa yang sudah dia kotori. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Kalau tadi hukuman dia buruk. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini anak sudah berusaha. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Untuk sementara akan diasingkan dan dia akan merasa tidak nyaman. Di sini ada identitas gagal. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus pahami identitas gagal itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu apapun alasannya itu adalah identitas yang gagal dan tidak bisa kita terapkan di sekolah. Itu identitas yang gagal. Kemudian identitas yang sukses untuk mendisiplinkan itu, konsekuensi itu dia netral. Karena ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kalau kita menerapkan restitusi itu positif. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti rugi. Kemudian yang maksudnya korban di sini, korban dengan pelaku itu sama-sama bukan mendapatkan ganti rugi. Yang korban yang mendapatkan ganti rugi. Kemudian yang pelaku mungkin bisa kita apa namanya?
bisa kita pimpin dia menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dari kita menerapkan restitusi, anak akan merasa menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini akan pasti akan berdampak pada proses pembelajaran di dalam kelas yang berpusat kepada murid. Karena kalau siswa murid itu nyaman belajar, aman, mereka merasa aman, hati mereka senang, pasti pembelajaran itu akan pembelajaran berlangsung dengan baik. Karena anak itu tidak saja kalau tidak senang dalam menerima sesuatu, pasti hasilnya tidak akan berhasil. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh kita streaming dulu ya. Ya, demikianlah penyampaian dari calon anggota penggerak angkatan ke-9. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi satu petunjuk bagi kita semua. Acara selanjutnya yakni tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi, saya ingin bertanya, sebab tadi itu ada siswa saya yang bukan juga melakukan kesalahan, tapi sebelumnya segala sesuatu yang menjadi kegiatan atau kesepakatan antara guru dan siswa di kelas 4 itu ada konsekuensinya. Nah, kebetulan untuk hari Senin tanggal 23 nanti itu petugas upacara adalah kelas 4 dan saya sudah
sudah membagi tugas kepada mereka secara bergantian. Kemudian ada siswa saya yang bernama Akila itu mendapatkan tugas sebagai pembaca teks undang-undang. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan, jangan memberi alasan yang tidak masuk akal. Karena setidaknya siswa yang sudah duduk di kelas 4 itu sudah bisa memahami kalimat yang disampaikan oleh guru. Anak ini mendapatkan tugas sebagai pembaca undang-undang di upacara nanti, tapi katanya dia tidak tahu membaca. Padahal saya ulang-ulang saya kasih tahu, jangan kasih alasan yang tidak masuk akal, karena kan sudah duduk di kelas 4. Jadi saya bukan memaksa, saya cuma katakan seperti itu. Saya tidak memaksa kau harus jadi pembaca undang-undang. Tidak, saya tidak memaksa dia. Cuman tadi itu dia sudah memberi alasan, saya ibu tidak tahu membaca. Baru saya bilang, kenapa, bagaimana ini sudah duduk di kelas 4 tetap tidak tahu membaca. Baru dia bilang, saya mau tanya Pak Imama dulu. Begitu katanya. Jadi saya bilang, kalau bisa saya titipkan dulu di kelas 1, kan alasan tidak tahu membaca. Padahal kalau di dalam kelas katakanlah anak cerewet. Jadi saya titipkan, saya antar di kelas 1, saya kasih tahu sama Ibu Nurjana, saya titip dulu di kelas 1 Tiakilah untuk belajar membaca. Tapi itu hanya untuk hari ini, tidak berlaku untuk selamanya, supaya dia sadar, supaya anak itu sadar. Tapi entah itu cara saya salah atau benar, saya minta penjelasan dari Ibu Pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bukan pertanyaan ya, Ibu ini minta solusi tentang kasus yang terjadi tadi. Jadi di sini saya juga masih belajar dalam menangani kasus anak. Jadi kita sama-sama belajar dan kita akan sama-sama memecahkan masalah atau kasus yang dihadapi oleh Ibu Asmiari tadi. Saya hanya sebagian yang saya semampu saya bisa menjawab. Sebelumnya mungkin ini anak memang dia punya alasan tersendiri kenapa mungkin dia malu, makanya dia beralasan tidak tahu membaca. Kemudian tapi kalau misalnya dia malu, dia tahu berbicara dengan banyak orang. Mungkin dia ada alasan yang lain. Apa Ibu sudah tanya alasannya yang tanpa harus Ibu bilang Ibu tidak mau ada alasan yang tidak masuk akal. Bisa saja mungkin dia iya itu alasannya dia tidak tahu membaca. Mungkin saja dia tidak tahu membaca. Jadi di sini saya kalau yang pernah saya pelajari, kalau misalnya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua dan semua stakeholder. Jadi ini anak mohon maaf Ibu, untuk jangankan duduk di kelas 4. Menurut yang saya sudah ikuti waktu di penguatan literasi, jangankan yang sudah duduk di kelas 4, yang duduk di kelas 6 saja, SMA saja, bisa saja dia tidak tahu membaca. Jadi saran saya dari saya, bisa saja mungkin ada dari teman-teman yang ikut beberapa sekolah, alangkah baiknya ini anak kan tidak tahu membaca. Kalau boleh, Ibu panggil undang orang tuanya, bagaimana cara sama-sama karena ini anak sudah duduk di kelas 4. Baru kalau melihat kemampuannya ini anak, kemampuan berbicaranya bagus, interaksi dengan orang yang juga bagus, jadi mungkin ini anak tidak ada keterbelakangan apa begitu mental atau apa, dia bagus suaranya, cuma mungkin itu lagi kita harus tanya, kita harus diskusi dengan orang tuanya
kira-kira kendala anak yang sampai anak sudah duduk di kelas 4 tidak tahu membaca, itu bukan maksudnya bukan saya tanggung jawab kita, orang tua juga. Jadi saran saya kalau boleh diundang. Kemudian sebenarnya kalau aku juga ini untuk kasih dia titik di kelas 1 itu sebenarnya kalau menurut saya ini sebenarnya itu sudah termasuk hukuman, karena di sisi lain dia akan minder karena dia, tapi ibu tidak salah, maksudnya tidak ada yang salah di sini. Cuma mungkin kalau menurut saya atau mungkin menurut masih kalau yang teman-teman, kalau itu cuma pendapat saya, itu anak akan minder dan mungkin dia akan akan sedikit malu karena masa saya diikuti di situ biar bersesaat. Hukuman itu kan dia mungkin tidak, memang hukuman itu bersesaat, tapi dampaknya akan berpanjang lama. Ya mungkin di situ dia akan merasa malu, mungkin bisa saja dia akan dendam atau menangis karena mungkin DP luapan kekecewaan karena masa saya ibu kasih di situ terus ibu suruh baca juga begitu. Jadi mungkin bisa ibu kalau begitu jangan baca dulu atau kan tidak tahu baca. Maksudnya kita cari yang terbaik tanpa harus menyakiti fisik anak dan hati anak, karena kenyamanan mereka itu yang kita harus jamin. Jadi itu saran dari saya, semampu saya bisa menjawab. Kalau ada tambahan dari ibu kepala sekolah atau teman-teman yang lain dipersilakan. Oke, terima kasih untuk masalah ataupun bukan dari yang terjadi tadi. Saya juga dengar tadi di Dewan. Dari harapan saya sama Ibu Endang ini, kita sebagai guru itu mulai mengenali diri kita itu pada posisi mana di 5 atau 4 kontrol yang tadi Ibu. Oke, 5 kontrol ini. Jadi kita sadari, kita memposisikan diri dulu, kita ini di mana. Yang berikut untuk kasus Ibu Yati tadi memang sudah mungkin hukumannya untuk Ibu Yati, karena menurut Ibu Yati karena sudah disampaikan pada mereka bahwa tidak boleh alasan yang sangat sebenarnya masuk akal juga itu. Cuma untuk kalau kita lihat untuk seorang kelas 4, anak kelas 4 kalau belum bisa baca itu mungkin jadi tanda tanya buat kita. Jadi saya menyarankan untuk Ibu Yati, gunakan yang namanya segitiga restitusi. Undang atau panggil anak itu hanya Ibu Yati dengan dia. Kemudian cari tahu, selain alasan tadi yang dia sampaikan, cari tahu kira-kira alasan apa lagi selain tadi itu tidak bisa membaca. Karena saya dengar tadi kan dia itu, saya tahu Akila itu cerewet. Karena kalau saya masuk dia pasti kalau mau ditanya secara lisan pasti dia bisa menjawab. Itu yang saya tahu di Akila. Mungkin baru 2 kali atau 1 kali saya masuk, tapi saya tahu begitu tuh anak. Jadi tidak tergolong berkebutuhan khusus. Dia bisa kita. Jadi itu tadi segitiga restitusi di Ibu jalankan. Kalaupun belum bisa bagaimana sih cara segitiga restitusi, silakan bisa tanya-tanya. Nama Ibu Endang. Jadi kita bicara dengan anak ini dari hati ke hati. Kemudian itu tadi menitipkan dia di kelas 1. Saya rasa sahabat saya sependapat dengan Ibu Endang, karena itu mungkin hanya sesaat, tapi kemungkinan besar itu akan berdampak jauh atau berdampak lama. Anak-anak bersyukur-syukur anak-anak tidak perhatikan yang lain, maksudnya syukur-syukur tidak perhatikan, karena biasanya kalau dorong ada perhatikan pasti dorong bagara-gara. Jadi saran saya itu hanya kita buat segitiga restitusi, undang dia, bicara dari hati ke hati, kemudian jangan lupa orang tua yang kita undang.
Dan tugas kita mencari bagaimana cara ini anak bisa bagaimana. Saya rasa kalau ini itu kayaknya dia tambahan sedikit lagi Ibu Hasmiati, itu mungkin dia malu Ibu pakai berdua saja. So pasti dia semua mengungkapkan DP. Kalau orang semua pakai sistem orang PT ibuan pada orang, pasti dia semua curhat. Ibu saya malu, boleh tidak pakai ini? Mungkin tadi itu dia semua jawaban itu mungkin karena dia takut. Dia takut soal ibu, karena dia sudah takut nanti ibu, dan dia nggak jawab, masih mau tanya pada mama, saya tidak. Atau mungkin dia malu mau baca pakai ini. Kan biasa tidak namanya anak cerewet itu dia percaya diri, mungkin nah di situ dia kepercayaan diri itu yang orang mau bangun. Jadi si ibu terapkan selitiga restitusi, tanya kenapa, tanya dalami apa yang DP sampai dia tidak mau selain alasannya tidak tahu membaca. Karena masih ada waktu, kali ini juga tidak harus masih kasih sama-sama belajar. Orang yang tahu yang lain belum tahu. Kita gimana ya? Membangun rasa percaya diri anak itu motivasi anak itu yang lebih tahu. Kita yang lebih tahu ya. Jadi ibu ulang-ulang dia tanpa, maksudnya dia mungkin dia tadi dia asli kecewa. Kecewa ibu dekati ulang dia tekan sebisa mungkin emosi dan menghukum entah fisik atau mental itu dengan membuat anak merasa bersalah itu kita hindari. Oke Bu Asmiati, apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit. Oh besar ini. Oh sama dengan kasus, tapi kasusnya bagaimana? Oh baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan saya bukan pertanyaan juga sih, maksudnya saya mau minta solusi. Sebagai guru kelas 5, untuk tingkat kelas 5 itu siswanya harus sudah bisa matematika ataupun membaca. Nah, untuk siswa saya itu ada beberapa yang masih bukan tidak tahu, tapi setiap saya kasih tugas itu pasti tidak selesai. Terus saya tanyakan kenapa tidak selesai, katanya lupa atau tidak tahu. Kemudian saya bantu mereka mengerjakan tugas di sekolah. Maksudnya tugas itu di sekolah saya bantu. Saya jelaskan ulang-ulang di papan sampai saya pastikan bahwa mereka itu paham. Setelah mereka bilang mereka paham, saya kasih tugas lagi untuk dikerjakan di rumah. Setelah saya periksa besoknya, ternyata tetap tidak selesai. Begitu seterusnya. Kemudian untuk saya sudah mencoba menghubungi orang tua dari siswa tersebut. Memang cuma lewat chat WA, tapi dibaca tapi tidak dibalas. Iya itu. Terus ada juga satu orang siswa saya itu entah dia tidak semangat atau mengantuk. Kemudian saya tanyakan kenapa tiap belajar pasti mau pangku dagu di atas meja. Tiap belajar mau ice breaking, mau apapun kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, dia selalu begitu. Kemudian saya tanyakan, katanya dia sering tidurlah. Kemudian saya tanyakan apakah orang tuanya ada, katanya tidak ada. Dan saya tanyakan apakah dia punya HP, dan dia bilang dia punya HP. Terus saya jujur sebagai guru saya juga kewalahan. Bagaimana
mahasiswa saya dengan kasus yang seperti itu. Kira-kira dari Ibu atau dari kepala sekolah bagaimana solusinya untuk saya memberikan konsekuensi? Ya. Bagaimana konsekuensi dari bagaimana saya memberikan konsekuensi kepada mereka jika mereka tidak menyelesaikan tugas, konsekuensi yang baik yang harus saya berikan kepada mereka. Terima kasih. Kalau dari sekarang, Bapak, terima kasih. Ada yang bisa membantu karena kita di sini Bapak dan Ibu sama-sama belajar. Karena kasus yang ada di sekolah itu pasti hanya dalam kelas. Jadi mungkin ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Jadi kita sama-sama, jangan saya yang karena saya pemateri, saya juga yang harus jawab. Kalau ada yang bisa menjawab, alhamdulillah. Karena di sini kita sama-sama belajar menerapkan budaya positif dan memecahkan kasus yang ada di sekolah. Karena itu memang sudah tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Silakan Ibu Devlin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab, minta solusi dari pertanyaan yang pertama tentang siswa yang setiap diberikan tugas tidak selesai. Karena kemarin terjadi sama saya seperti itu. Kemudian saya kalau matematika memberikan tugas itu tidak semuanya 5 nomor saya berikan satu-satu supaya mereka bisa pahami ini. Berikan 1 nomor dulu, 1 nomor bisa mereka kerjakan, tambah lagi 1 nomor, 2 nomor. Setelah mereka bisa selesaikan itu tugas yang sudah diberikan, kemudian saya memberikan sampai 5 nomor seperti itu. Saya tidak memberikan satu kali kan dijelaskan dulu, tidak dimengerti, kasih 1 nomor dulu untuk semua siswa, 1 nomor dulu. Nah, kalau mereka tidak tambah lagi 1 nomor dan seterusnya sampai mereka bisa paham, kemudian berikan soal yang sampai 5 nomor. Tapi memberikan soal itu jangan langsung yang sulit, dari yang rendah, sedang, baru sulit, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, betul. Saya juga menambah jawaban dari Ibu Devlin. Di sini berarti kembali lagi ke kita, bukan ke anak. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu menghambat kepada anak. Jadi ibu kita harus tahu kebutuhan belajar anak ini yang mana. Kebutuhan dia misalnya tidak mampu di materi pecahan yang mungkin perkalian 2 angka dengan sistem perkalian 2 angka dengan sistem menyimpan. Kemudian kita paksakan dengan itu, mau sebagaimanapun tidak akan, karena memang kebutuhan belajar belum sampai di situ. Jadi kembali lagi kepada kita dan kembali lagi refleksi kepada diri kita, apakah pembelajaran saya sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian saya sudah media yang saya gunakan, strategi yang saya gunakan sudah tepatkah dengan kebutuhan belajar anak. Karena sekali lagi kita menghambat kepada anak. Jadi kan sebelumnya kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bisa kita lakukan di awal
terima kasih Ibu. Kembali lagi tetap kepada kita, kembali lagi ujung-ujungnya kembali kepada guru, ujung-ujungnya kembali lagi kepada kita Bapak dan Ibu. Jadi jangan kita mengeluarkan kata saya so menyerah, saya so kewalahan, tidak, karena kita tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Kalau misalnya si Ibu Ingin biasa cuma di kelas rendah, mungkin menghadapi yang kelas tinggi agak mungkin tidak juga bingung, tapi itu gunanya kita rolling dan supaya kita bisa mengetahui kemampuan kita di setiap kelas. Kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu, kita manfaatkan kegiatan kumpul-kumpul ini untuk memecahkan kasus itu adalah kasus anak atau kasus apapun menyangkut pembelajaran. Jadi untuk TDANIL itu kembali lagi mungkin faktornya orang tuanya mungkin yang karena dia tidak tinggal dengan orang tuanya, jadi pengen Ibu ingin itu bagaimana caranya, kembali lagi pokoknya kembali lagi kepada guru. Dari Ibu ingin bagaimana mendekati DP mama, DP orang tua, begitu. Yang penting kita sudah berusaha, insya Allah usaha kita akan menjadi amal jariah kita nanti. Yang penting kita sudah berusaha, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong saya serahkan kepada moderator. Ya, dengan berakhirnya tanda jawab, maka kita beralih ke acara selanjutnya, yakni penutup. Dengan melepaskan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, acara sosialisasi pada hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kira-kira makan di saat jam pelajaran itu bagus. Ibu tahu.